Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di tengah sorotan lampu stadion dan sorak-sorai penonton, Megawati berdiri di lapangan dengan dada sesak. Final voli putri yang seharusnya menjadi puncak kebanggaannya justru berakhir dengan luka. Pink Rangers tampil dominan, membuat tim Megawati tumbang tanpa perlawanan berarti. Usai peluit panjang dibunyikan, Megawati menunduk, menahan air mata yang menggenang. Seluruh perjuangan, latihan keras, dan pengorbanan selama berbulan-bulan seolah lenyap dalam sekejap. Kekalahan itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal harga diri yang tercabik. Malam itu, di kamar hotelnya yang sunyi, ia menatap langit-langit dengan pikiran kacau. Untuk pertama kalinya dalam hidup, semangat juangnya terasa memudar. Hatinya gelap, dan ia merasa tersesat di negeri orang. Meski tubuhnya lelah dan pikirannya lemah, Megawati menolak tunduk pada rasa kalah. Ia tahu ada sesuatu yang salah, bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam dirinya sendiri. Ia belum siap menyebut ini sebagai akhir. Di ruang ganti, saat rekan-rekannya sudah pulang, ia duduk sendirian, menggenggam handuk basah. Pandangannya kosong, tapi pikirannya bergolak. Kekalahan ini harus menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, bukan titik henti. Dalam diam, Megawati mengambil keputusan penting, ia akan mencari jawaban yang lebih dalam, lebih dari sekadar strategi dan latihan. Ia ingin menyelami sisi lain dari hidup yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berikutnya, Megawati menyendiri. Ia menjauhi media, pelatih, dan bahkan sahabat-sahabat terdekatnya. Ia mulai menulis, merenung, dan bertanya kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Apa arti dari semua ini? Ia merasa seperti berada di ambang antara dua dunia, dunia gemerlap yang membesarkan namanya, dan dunia sunyi yang memanggilnya pulang. Kemenangan terasa hampa, kekalahan pun tak sepenuhnya menjatuhkan. Yang ia butuhkan kini adalah makna. Di tengah kebingungan itu, muncul dorongan dari dalam untuk kembali ke akar, ke tanah kelahirannya. Hatinya mengatakan bahwa jawabannya tidak ada di Korea, tapi di tempat di mana semuanya dimulai. Saat mulai mengemas barang-barangnya, bayangan masa kecil menyeruak tiba-tiba. Ia teringat malam-malam bersama neneknya, yang sering membisikkan kisah-kisah gaib tentang dunia yang tak kasat mata. Tentang lautan selatan, dan ratu yang menguasainya. Nama Nyai Roro Kidul terngiang kembali. Megawati dulu menganggapnya dongeng, tapi kini entah mengapa, ada daya tarik aneh dari sosok itu. Sebuah panggilan batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau ilmu olahraga. Megawati mulai merasakan ada kekuatan besar yang sedang membimbing langkahnya. Ia tidak tahu kemana arah ini akan membawanya, tapi satu hal pasti, ia tak lagi sendiri. Dunia lama yang pernah ia tolak, kini membuka pintunya perlahan. Keputusan telah bulat. Megawati memesan tiket pulang ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Kepulangannya bukan sekedar rehat, tapi sebuah ziarah pribadi untuk menemukan kembali jati dirinya yang hilang di tengah sorotan dunia. Ia membungkus semua trofi dan medali ke dalam koper, tapi hatinya sudah tak terpaut lagi pada semua itu. Ada hal yang lebih besar dari sekadar kemenangan di lapangan. Ia haus akan kedamaian, jawaban, dan mungkin kebangkitan baru. Di dalam pesawat, ia memejamkan mata, membiarkan suara mesin meninabobokan pikirannya yang lelah. Di kejauhan,
bayangan laut selatan dan suara lembut neneknya mulai menyatu. Perjalanan besar baru saja dimulai. Pesawat yang membelah langit membawa Megawati menjauh dari gemerlap Korea, mendekat ke pelukan Ibu Pertiwi. Di balik jendela, awan berarak seperti lukisan yang bergerak perlahan. Ia menatap kosong, namun pikirannya penuh gejolak. Setiap turbulensi terasa seperti riak-riak emosi yang belum reda. Kekalahan masih membekas, namun kerinduan akan tanah air menenangkan luka itu sedikit demi sedikit. Ia percaya ada sesuatu yang menantinya di sana, sesuatu yang tak bisa ditemukan dalam pertandingan internasional. Pikirannya melayang pada suara ombak, aroma laut, dan desiran angin di desa tempat ia dilahirkan. Di antara kesedihan dan harapan, Megawati menggenggam niat kuat untuk menyelami jati dirinya yang lama terkubur. Begitu menjejakkan kaki di bandara, Megawati menghirup udara tropis yang lembab dan akrab. Wajah-wajah asing berlalu lalang, namun kehangatan Indonesia menyentuh hatinya dengan lembut. Tak ada sambutan besar, tapi itu justru yang ia cari, keheningan. Di balik kerumunan, ia mengenakan masker dan topi untuk menghindari sorotan. Tak ada yang tahu bahwa sang bintang voli tengah menjalani misi sunyi untuk memulihkan jiwanya yang lelah. Pencariannya bukan untuk kemenangan, melainkan keutuhan diri. Langkahnya membawa ia menjauh dari kota besar, menuju pelosok yang menyimpan kenangan dan kebijaksanaan lama. Ia merasa seperti kembali ke pangkal, ke tempat di mana semua luka bisa perlahan disembuhkan. Di sebuah desa pesisir yang tersembunyi dari peta wisata, Megawati bertemu dengan seorang pria sepuh berambut putih dan mata tajam. Warga menyebutnya Mbah Darto, penjaga adat yang dipercaya masih memiliki ikatan batin dengan Laut Selatan. Mbah Darto menyambutnya tanpa banyak tanya. Seolah sudah tahu maksud kedatangannya, sang sesepuh hanya berkata, "Samudra mendengarmu, nak. Tapi kau harus lebih dulu mendengarkan hatimu." Kalimat itu membuat Megawati merinding. Dalam percakapan malam penuh dupa dan semerbak bunga melati, Mbah Darto membisikkan rahasia, doa kuno, tata cara pemanggilan, dan etika berkomunikasi dengan penguasa laut. Nyai Roro Kidul bukan sekadar legenda, beliau adalah penjaga bagi jiwa-jiwa yang terluka dan mencari arah. Hari-hari Megawati kini diisi oleh kesunyian. Ia duduk bersila di hadapan ombak, mengikuti panduan Mbah Darto. Napas diatur perlahan, pikiran dikosongkan, dan setiap kata doa diucapkan dengan sepenuh hati. Awalnya sulit, tapi lama-lama terasa damai. Meditasi itu bukan sekadar teknik, melainkan jalan membuka gerbang batin. Megawati mulai merasakan kelegaan aneh, seolah beban yang ia bawa selama ini mulai lurus sedikit demi sedikit. Keheningan laut menjadi sahabat yang setia, menyambut air matanya tanpa menghakimi. Doa-doa tradisional yang dulu terdengar asing, kini seperti nyanyian jiwa yang menuntunnya pulang. Dalam diam, Megawati belajar kembali mencintai dirinya, menerima luka, dan memeluk kehampaan sebagai bagian dari perjalanan. Setelah beberapa minggu, mimpi-mimpi Megawati mulai berubah. Bukan lagi sekadar bayangan samar, melainkan gambaran yang terasa nyata. Di tengah malam yang sepi, ia melihat sosok wanita anggun berselendang hijau, berdiri di tengah deburan ombak. Wajah wanita itu tenang, matanya dalam seperti laut. Ia tidak berbicara, tapi tatapannya menyampaikan pesan, Megawati harus terus berjalan, sebab jawaban yang ia cari sudah menunggunya di kedalaman batin. Mimpi itu berulang, dengan simbol-simbol yang kian kuat. Saat terbangun, Megawati menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa dilihat, dipahami, dan disayangi. Untuk pertama kalinya sejak kekalahan itu, ia merasa tidak sendirian. Ada kekuatan besar yang sedang membimbingnya keluar dari gelap. Pagi itu, Megawati berjalan menyusuri pantai seperti biasa, membiarkan kakinya tenggelam dalam pasir yang hangat.
Namun langkahnya terhenti saat melihat sebuah cangkang laut yang berbeda dari yang lain. Cangkang itu berwarna keemasan, memantulkan cahaya matahari pagi seperti kristal. Ia memungutnya dengan hati-hati, dan saat disentuh, cangkang itu terasa hangat, seolah masih hidup. Di sekelilingnya, angin tiba-tiba bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang tidak berasal dari sekitar. Hatinya bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Cangkang itu seakan menuntunnya ke arah tebing batu kecil yang tersembunyi oleh semak. Di sana, ia menemukan sebuah batu datar seperti altar alami, di mana dedaunan membentuk lingkaran sempurna. Alam sedang bicara, dan Megawati mulai mengerti bahasanya. Embah Darto datang malam itu dengan membawa dupa, bunga, dan kain hijau. Mereka berdua berjalan ke lokasi rahasia itu saat bulan purnama mulai naik. Megawati mengenakan kebaya putih, sederhana namun syarat makna, sebagai simbol kesiapan jiwa. Di tepi altar batu, Megawati bersimpuh. Dupa dinyalakan, bunga ditebarkan ke laut, dan doa-doa kuno mulai dilantunkan. Suara ombak menjadi irama yang mengiringi setiap kata. Ia memejamkan mata, menenggelamkan diri dalam harapan dan kerendahan hati. Angin laut tiba-tiba berputar lembut, dan suhu udara berubah. Megawati merasakan sensasi hangat menjalari tubuhnya, bukan karena api atau matahari, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu, panggilannya telah didengar. Langit mendadak menjadi lebih tenang, seolah seluruh alam menahan napas. Dari kejauhan, muncul cahaya kehijauan yang berpendar di atas ombak. Perlahan, sosok wanita muncul, melayang di atas permukaan air, mengenakan gaun panjang berkilauan seperti disulam dari buih laut. Megawati menahan napas. Sosok itu begitu indah, anggun, dan penuh wibawa. Rambutnya panjang tergerai, matanya dalam dan teduh, namun menyimpan misteri yang tak terhingga. Nyai Roro Kidul telah datang, dan Megawati hanya bisa bersujud dalam kekaguman. Sosok itu tidak berbicara dengan mulut, tapi dengan kehadirannya. Hati Megawati tiba-tiba penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan, rasa aman, takut, haru, dan rasa pulang sekaligus. Ia tahu, inilah titik balik yang selama ini ia cari. Dalam keheningan yang magis, suara Nyai Roro Kidul mengalun lembut di dalam hati Megawati. Anakku, kau datang dengan luka. Tapi ketahuilah, luka adalah awal dari cahaya. Apa yang kau sebut kekalahan hanyalah pintu menuju dirimu yang sejati. Megawati meneteskan air mata, merasa dilihat sepenuhnya untuk pertama kalinya. Ia menceritakan semuanya, kekalahan, rasa malu, kerinduan, dan kebingungan. Nyai Roro Kidul mendengarkan tanpa menghakimi, hanya menyampaikan bahwa perjalanan ini belum selesai. Bangkitlah bukan untuk membalas, tapi untuk menyinari, ujar sang Ratu Laut. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam jiwa Megawati, mengguncang fondasi ego dan membuka ruang bagi kekuatan yang baru, kekuatan yang tidak berasal dari otot, tetapi dari hati. Sejak malam itu, Megawati berubah. Ia tidak lagi melihat kekalahan sebagai aib, melainkan sebagai karunia. Dalam diam, ia mulai menulis jurnal, menggambarkan perasaannya, dan menyusun ulang arah hidupnya. Keheningan menjadi teman, bukan musuh. Setiap meditasi kini terasa lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menang, tapi tentang bangkit dengan hati yang utuh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Megawati merasa kuat, bukan sebagai atlet, tapi sebagai manusia. Dengan hati yang telah diterangi, ia bersiap melangkah ke tahap baru dalam hidupnya. Dunia mungkin belum tahu perubahan ini, tapi Megawati tahu satu hal pasti, keberanian sejati tumbuh dari penerimaan yang paling tulus. Saat langit mulai gelap dan angin bertiup kencang, Megawati kembali ke tepi pantai untuk menemui sosok yang telah membimbingnya.
Badai menghiasi cakrawala, tapi bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai keindahan agung yang menggambarkan kekuatan semesta. Di tengah badai, Nyai Roro Kidul menampakkan diri dalam bentuk cahaya yang berpendar. "Alam tidak pernah berniat menyakitimu," bisiknya dalam angin. "Ia hanya ingin kau tahu betapa kuatnya kau bisa menjadi jika menyatu dengannya." Megawati merasakan aliran energi memasuki tubuhnya, hangat, liar, dan damai dalam satu waktu. Badai itu menjadi saksi transformasinya, ketika kekuatan batin dan alam bersatu, menyalakan api dalam dirinya yang tak lagi mudah padam. Sepulang dari pantai, Megawati duduk termenung di bawah pohon waru, memejamkan mata, dan memvisualisasikan hidup barunya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban kekalahan, melainkan sebagai pembawa cahaya yang telah melewati gelap. Ia membayangkan dirinya kembali ke lapangan, namun kali ini tidak untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, melainkan untuk mengekspresikan rasa syukur atas hidup yang diberi. Sorak-sorai penonton tidak lagi menjadi tujuan, melainkan bonus dari perjalanan yang jujur. Visi itu terus berulang di benaknya, menjadi atlet yang tak hanya kuat, tapi juga bijak. Seorang pemimpin yang mampu menginspirasi bukan hanya lewat smash, tapi lewat keberanian untuk berubah dan memaafkan diri sendiri. Dengan niat baru yang menyala, Megawati memulai kembali latihan hariannya. Pagi diisi dengan latihan fisik, sore dengan meditasi, dan malam dengan menulis refleksi. Ia tidak lagi terburu-buru, tapi tekun, seperti petani yang menanam benih dengan harapan. Setiap keringat yang menetes bukan sekadar latihan, tapi simbol penebusan. Ia belajar mencintai proses, menyadari bahwa kekuatan sejati tumbuh dari kesabaran, bukan ambisi semata. Sedikit demi sedikit, ia mulai percaya pada dirinya yang baru. Tubuhnya kembali bugar, namun lebih dari itu, jiwanya kini mantap. Ia tahu bahwa jalan pulang menuju kepercayaan diri bukanlah jalan lurus, melainkan berliku, penuh lubang, tapi indah jika dilalui dengan hati yang terbuka. Rasa haus Megawati akan pengetahuan membawanya ke berbagai penjuru Nusantara. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh adat, belajar tentang filosofi leluhur, ramuan penyembuhan, dan cara membaca tanda-tanda alam. Ia merangkai kembali warisan yang nyaris terlupakan. Dari Bali, ia mempelajari keseimbangan antara raga dan semesta. Di Jawa, ia memahami makna, suung, keheningan yang syarat makna. Di Sumatera, ia menyerap semangat juang dari cerita-cerita rakyat yang penuh makna perjuangan dan harapan. Semua ilmu itu ia gabungkan, tidak untuk menjadi orang sakti, tapi untuk menjadi utuh. Ia mulai percaya bahwa Indonesia memiliki kekayaan spiritual yang tak kalah dengan dunia luar, dan ia merasa terpanggil untuk menjaga dan menyebarkannya. Dalam perjalanannya, Megawati bertemu dengan sekelompok pemuda lokal yang memiliki semangat besar, tapi minim bimbingan. Mereka mencintai olahraga, tapi sering kehilangan arah. Megawati melihat cermin dirinya di masa lalu dalam sorot mata mereka. Alih-alih menjadi idola yang jauh, ia menjadi kakak dan mentor. Ia melatih mereka dengan disiplin namun penuh kasih. Mereka membentuk tim kecil, bukan untuk kejuaraan dulu, tapi untuk tumbuh bersama. Setiap latihan adalah pelajaran tentang hidup. Bersama anak-anak muda itu, Megawati menemukan keluarga baru. Mereka tertawa, berlatih, dan bermimpi bersama. Dalam semangat gotong royong dan inovasi, lahirlah benih perubahan yang ia percaya suatu hari akan tumbuh menjadi gerakan yang lebih besar. Perjalanan Megawati tidak selamanya mulus. Muncul suara-suara sumbang dari orang-orang yang meragukan ketulusannya, menganggap ia hanya mencari panggung baru. Bahkan dari dalam dirinya sendiri, rasa takut dan bayang-bayang kekalahan kembali menghantui seperti kabut yang enggan sirna. Ada malam-malam ketika ia ingin menyerah, mempertanyakan apakah semua ini layak diperjuangkan. Tapi dalam keheningan itu, ia kembali mengingat badai yang ia hadapi,
suara Nyai Roro Kidul, dan teman-teman muda yang mempercayainya tanpa syarat. Keyakinannya pun perlahan bangkit kembali. Ujian terberat bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati. Megawati menyadari, jika ia ingin menjadi lentera bagi orang lain, ia harus terlebih dahulu menyalakan cahaya dalam dirinya, meski harus melawan kegelapan yang paling dalam. Dengan tekad yang matang, Megawati mendaftar dalam kejuaraan nasional. Kali ini, langkahnya lebih tenang dan pasti. Ia tidak membawa beban membuktikan apapun kepada dunia, hanya membawa janji kepada dirinya sendiri untuk bermain dengan jiwa yang bebas. Teman-temannya menyambut kabar itu dengan semangat dan antusiasme. Mereka membentuk tim, bukan hanya karena kemampuan, tapi karena kepercayaan yang tumbuh dari latihan bersama. Persaingan kini bukan lagi tentang menjatuhkan, tapi tentang saling mengangkat. Di dalam hati, Megawati tahu, medan laga hanyalah cermin. Jika ia masuk dengan ketakutan, maka ketakutanlah yang akan muncul. Tapi jika ia masuk dengan kejujuran, maka kemenangan, dalam bentuk apapun, akan datang dengan sendirinya. Suasana kejuaraan nasional begitu berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Megawati berdiri di lapangan dengan hati yang damai. Ia tidak gentar menghadapi lawan tangguh, karena perjuangannya tidak lagi soal menang atau kalah, melainkan tentang keberanian tampil dengan utuh. Saat peluit ditiup, ia menunjukkan kemampuan terbaiknya. Smash demi smash dilayangkan dengan akurat, tapi yang paling mengesankan adalah ketenangan dan kebijaksanaan yang terpancar dari geraknya. Ia menjadi pemimpin di lapangan, memberi arah tanpa banyak bicara. Penonton pun bisa merasakannya. Sorak-sorai yang dulu membebani, kini menjadi irama penyemangat. Di tengah tekanan laga, Megawati tersenyum, senyum yang menandakan bahwa ia telah melewati ujian sejati jauh sebelum pertandingan ini dimulai. Di saat krusial pertandingan, ketika set penentuan hampir mencapai akhir, Megawati merasa hatinya bergetar. Di sela sorakan dan derap langkah, seberkas bayangan hijau muncul di pinggir lapangan. Angin sejuk mengusap wajahnya seperti pelukan seorang ibu. Nyai Roro Kidul hadir dalam sekilas pandangan, bukan secara fisik, tapi sebagai bisikan di hati. Tenanglah, Megawati. Kekuatanmu bukan di tangan, tapi di hati yang percaya. Pesan itu mengalir seperti sungai yang membasuh gelisah. Dengan napas yang teratur dan tatapan mantap, Megawati kembali ke posisi. Kali ini, ia bukan hanya atlet, bukan hanya pejuang, tapi penyampai makna, bahwa kekuatan sejati datang saat kita percaya, bahkan ketika dunia belum percaya pada kita. Skor akhir tidak berpihak pada tim Megawati. Mereka kalah tipis. Tapi di ruang ganti, tidak ada tangis atau penyesalan. Yang ada hanyalah pelukan hangat, tepuk tangan saling menyemangati, dan tawa lega yang mengalir tulus dari jiwa yang telah menerima. Megawati duduk sendiri sebentar, menatap pantulan wajahnya di botol air. Ia tersenyum, senyum yang tidak ia kenal saat di Korea dulu. Ia tahu, ia telah menang. Bukan di papan skor, tapi di medan yang lebih dalam, melawan ketakutan, keraguan, dan luka. Kemenangan sejati, baginya, adalah ketika ia mampu berdiri kembali dengan hati yang utuh. Kekalahan dulu bukan akhir, tapi gerbang. Dan kini, dari gerbang itu, Megawati telah melangkah ke dunia baru, dunia yang ia pilih dengan penuh kesadaran. Setelah kejuaraan yang membawa banyak pelajaran, Megawati merasa panggilan untuk lebih berbagi apa yang ia pelajari dengan dunia. Ia mendirikan sebuah lembaga pelatihan olahraga yang tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada mental dan spiritual. Di lembaga ini, ia mengintegrasikan kekuatan olahraga dengan kearifan lokal Nusantara yang diajarkan oleh Nyai Roro Kidul, kekuatan yang datang dari ketenangan, keteguhan, dan hubungan dengan alam. Setiap sesi latihan di lembaga tersebut mengandung lebih dari sekedar teknik dan strategi,
ada elemen meditasi, pengajaran tentang nilai-nilai luhur, dan latihan mental untuk menghadapi segala rintangan hidup. Megawati tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan sejati, tidak hanya tubuh yang harus dilatih, tetapi juga jiwa. Warisan Nyai Roro Kidul hidup dalam setiap langkah pelatihannya, memberi para peserta kekuatan untuk bertumbuh lebih besar dari batas mereka. Dengan lembaga ini, Megawati berharap dapat memberikan panduan untuk generasi muda agar mereka tahu bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah setiap kegagalan. Lembaga ini menjadi simbol hidupnya, sebuah penghormatan kepada semangat tanpa batas yang ia temukan dari perjalanan batinnya yang panjang. Cerita Megawati segera menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan banyak anak muda yang terinspirasi oleh transformasi dirinya. Mereka melihat Megawati bukan hanya sebagai seorang atlet, tetapi sebagai contoh ketahanan mental dan semangat juang yang tak pernah padam. Kepada mereka, Megawati menunjukkan bahwa kekalahan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan sejati. Di sekolah-sekolah, universitas, dan komunitas-komunitas olahraga, kisahnya menjadi bahan diskusi. Para remaja yang pernah merasakan kegagalan dalam hidup mereka merasa diberdayakan. Mereka mulai memahami bahwa dalam setiap kegagalan terdapat pelajaran berharga yang bisa mengarah pada perubahan positif. Megawati menjadi simbol hidupnya semangat untuk bangkit dan terus maju, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dengan pelatihan yang ia rancang, Megawati tidak hanya mengajarkan teknik olahraga, tetapi juga pentingnya karakter dan kepercayaan diri. Anak-anak muda yang mengikuti pelatihan merasakan perubahan besar dalam diri mereka, mulai dari mental yang lebih kuat hingga semangat juang yang tak tergoyahkan. Ini menjadi warisan hidup yang lebih besar dari sekedar trofi atau medali. Tak lama setelah sukses mendirikan lembaga pelatihan, Megawati mendapat undangan yang luar biasa. Sebuah organisasi olahraga internasional meminta dirinya untuk menjadi pelatih di ajang internasional, memperkenalkan metode pelatihan yang menggabungkan kekuatan fisik dan spiritualitas. Mimpi yang dulu hanya ada di benaknya kini mulai menjadi kenyataan. Megawati diberi kesempatan untuk membawa semangat kebangkitan dan kekuatan spiritual Indonesia ke tingkat dunia. Kesempatan ini bukan hanya berarti untuk karirnya, tetapi juga untuk memperkenalkan kearifan lokal Indonesia yang telah lama tersembunyi. Megawati ingin membuktikan bahwa budaya dan tradisi Nusantara memiliki kekuatan yang mampu menginspirasi dan memberikan dampak positif di panggung dunia. Dengan penuh semangat, ia mempersiapkan diri untuk tantangan baru ini, tahu bahwa ia membawa lebih dari sekadar ilmu olahraga, tetapi juga nilai-nilai yang lebih dalam tentang hidup dan perjuangan. Kehormatan ini membawa rasa bangga tidak hanya bagi Megawati, tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Baginya, kesempatan ini adalah titik balik yang membuktikan bahwa keberanian, ketekunan, dan semangat spiritual bisa menjadi alat yang kuat untuk mempengaruhi dunia. Di ajang internasional tersebut, takdir membawa Megawati bertemu lagi dengan Pink Rangers, tim yang dulu pernah membuatnya jatuh dalam kekecewaan. Namun kali ini, pertemuan itu terjadi dalam suasana yang jauh berbeda. Alih-alih persaingan sengit, keduanya bertemu dalam sebuah pertandingan persahabatan yang penuh dengan sportivitas. Megawati dan tim Pink Rangers saling menyapa dengan senyuman dan saling mengakui perkembangan satu sama lain. Mereka bertemu di arena yang lebih besar, tetapi kali ini bukan hanya untuk bermain, tetapi untuk saling menghargai perjalanan dan perjuangan masing-masing. Dalam pertandingan itu, tidak ada musuh yang harus dikalahkan, hanya sahabat yang menghargai satu sama lain. Pernah menjadi simbol dari kekalahan, Pink Rangers kini menjadi simbol rekonsiliasi dan persahabatan. Megawati menyadari bahwa pertemuan ini adalah tentang pertumbuhan, bahwa dalam kehidupan, kita tidak hanya bertarung untuk menang, tetapi untuk menjadi lebih baik bersama orang lain. Akhirnya, kisah Megawati mencapai puncak transformasi. Dari kekalahan di Korea yang sempat menghancurkannya, ia kini telah menemukan kekuatan sejati yang tidak hanya datang dari fisik,
tetapi dari dalam dirinya yang paling dalam. Dengan bimbingan Nyai Roro Kidul dan semangat Indonesia yang mengalir dalam darahnya, Megawati bukan hanya menjadi seorang atlet, tetapi simbol kehidupan yang penuh makna. Jejaknya kini terukir tidak hanya di dunia olahraga, tetapi juga dalam hati banyak orang yang mengikuti perjalanan hidupnya. Kisahnya menjadi pelajaran hidup tentang bagaimana kita bisa mengatasi tantangan besar dan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat. Di tengah riuh ombak yang menyapa pesisir dan langkah-langkah kaki yang menapak di tanah pertiwi, semangat kebangkitan dan keberanian Megawati terus hidup selamanya, menjadi warisan bagi generasi mendatang. Megawati tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Selama ia masih berjalan di dunia ini, semangat perjuangan dan inspirasi akan terus menyebar, melintasi batas waktu dan tempat, seperti ombak yang terus datang dan pergi, namun tak pernah berhenti mengisi laut dan daratan dengan kisah yang tak terlupakan.